Saya semakin ke situ, iman saya bukan makin tumbuh, padahal setiap minggu itu sebagai worship leader atau sebagai pianis terutama kami harus ikut doa pengerja dan Injil, pembelajaran Injil wajib. Semakin saya belajar, semakin saya hilang kepercayaan saya, semakin hilang juga iman saya terhadap apapun itu, terhadap the concept of God itself itu menjadi sangat buram bagi saya. Saya mulai mengarah ke bagian, memang saya mengarah tuh ateis. Mungkin selama 3 tahun itu saya sebenarnya ateis, tapi saya tidak mengakui. Tapi in my heart, I know that's what I am, gitu kan. Nah, di lingkungan Chinese itu sangat susah, kita sangat ditentang untuk memasuki Muslim. Nah, habis itu saya masuk ke umur like 21, 22, saya mulai sadar lema sekitar saya itu kebanyakan yang mensupport saya dan yang orang-orang yang baik adalah Muslim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Untuk dampaknya yang sudah jelas akan dihadapi karena kami inform Chinese, yang pasti akan saya hadapi adalah sidang keluarga. Itu sudah pasti di depan saya. Jadi saya tuh lebih orangnya gini ya, sebelum saya melangkah saya pikirkan 10 steps ahead dan the worst case. Yang pasti case-nya adalah kan saya akan di sidang keluarga kan, saya akan diminta penjelasan why you change and everything, and I have to defend myself. Tapi in my case right now, I rather defend myself gitu loh, because none of you will know the consequence of not having anything to trust. Jadi kita kan cuma melawan sesama manusia, and it's not against them. You just state your own statements, stand on your own feet. Karena pada akhirnya your faith is much more important dibanding apapun yang orang pikirkan. Apa yang orang pikirkan itu tidak ada efeknya terhadap hidup kita. Hanya saat itu saja. Cukup kamu hadapi itu ya. Pertama sidang keluarga. Yang kedua akan ada cemooh dari my kind. Nanti saya akan dikucilkan dari generasi yang siklus Chinese. Kalau saya datang dengan posisi, oh kamu agama apa sekarang? Oh Islam atau apa? Mereka akan mulai menjauh. Mereka akan pergi and they going to leave you away. Dan mereka memikirkan kamu adalah toxic bagi mereka. But it's fine. I think it's good. Eventually it's actually good. Itu akan akhirnya membersihkan lingkupnya saya. Mungkin emang itu jalannya. Kalau bagi orang-orang yang tidak bisa menerima I'm a Muslim or anything, that means you're not the same people as I am. So you don't need to be in my life. Seperti begitu. Yes, jadi itu natural selection, exactly. And it have to happen. Actually, itu juga akan membedakan, itu akan meluruskan hidup kamu. Kamu akan bertemu orang-orang yang memang supposedly you met gitu loh. Nah, di Islam itu satu-satunya ajaran yang mengajarkan di mana perbuatan baik itu ada pahala dan perbuatan tidak baik itu ada konsekuensi yang akan kamu tanggung di saat kamu harus menghadap balik ke in your end of your life you're going to be open the spreadsheet dan kamu tidak bisa menego-nego hal itu. Dan itulah yang I feel every human needs gitu. Untuk meluruskan hidup kalian tuh hidup baik tuh buat apa sih? Kenapa sih nggak boleh buat jahat? Kenapa nggak boleh melanggar the basics of humanity? Because base of all, we are human, we are not animals gitu loh. There are law in life di mana we have to be good and fair. Kalau nggak, people with power, people with superiority, they will always win, kan? Because they can use anything to hurt anyone. Nah itulah yang akan melimit-limitnya kita. Menurut saya itu sangat penting di situnya. Dan only Islam have it. Tertulis hukumnya jelas, Al-Qur'annya juga sudah jelas. Dan yang paling enaknya begini, kitab itu menurut saya kitab agama for people like people who like to know dan people yang mau mengerti lebih dalam. Kitab agama itu harus jelas, harus mudah dimengerti.
Karena kalau tidak mudah dimengerti, it spends too many times, dan itu akan buat kita tuh berbuyar, kita akan mulai berimajinasi. Sedangkan di Al-Quran semuanya kan jelas kan. Bahkan saya yang misalnya saya yang from a Christian, saya baca seluruh Al-Quran, saya bisa habisin dari pagi sampai malam, saya baca sampai ujung, saya bisa mengerti. Karena bahasanya tidak susah dan bahasanya very make sense. Everything itu bisa dilogikkan kembali kepada kamu coba pikirkan, kamu coba renungkan. Besok you will get the answer. Dan it's really hit yourself Luar gitu loh. biasa. Nah, jadi to become an Islam is not, bukan rutinitas. Itu you're not following other people. It's for yourself. It's for yourself. Supaya by the end of your life, you can be responsible. Ini loh, kalaupun kamu tidak mau memikirkan akhir hidup kamu, mungkin masih jauh ya. Apalagi for young people like me, kita mungkin memikirkan, aduh masih jauh banget. Mungkin I still have around 40 years in normally until I have to face that, right? Tapi kan kamu butuh something in this 40 years untuk menetapkan kamu tetap jadi orang baik. Karena be a good person is hard, gitu loh. Dibanding be a bad person. Dan be a bad person itu godaannya banyak dan gampang diakses. Jadi kamu butuh celah, kamu butuh walls around you to keep you safe. That's the use of religion. Decide for your afterlife. Itu untuk menjaga hidup kamu tetap di jalan yang betul. Tuhan juga adil, maha pengasih dalam arti dimana jika kita berbuat dosa, kita bisa menebusnya dengan perbuatan-perbuatan lainnya, bukan ditebus ya. We still have to be responsible for our sins. Betul, balance dibilangnya, seperti begitu. Jadi di Islam itu dia mengajarkan tata caranya dari struktural ya, how to do it, what the consequence and what's the reward gitu. Jadi kita sebagai human itu, kita bisa memegang agamanya dengan pengertian jelas, bukan karena oh saya dengar dari ini, karena saya dengar khotbah dari ustadz atau dari mana, kan enggak. Pada dasarnya mereka balik kepada bukunya, karena memang mereka belajar. Jujur pendapat saya tentang Yesus very blur and it's just about imani saja. Sejauh ini sama saya 12 tahun saya ikut gereja dengan sangat khusyuk dari ujung sampai ujung. Saya tidak mendapatkan saya tidak bisa percaya kepada Yesus karena Yesus tidak logical. Tapi saya belajar Injil, saya sampai benar-benar mengikuti course-nya everything, saya nggak bisa mengerti. Karena semuanya hanya dibasickan dengan iman, kepercayaan. Dan sepertinya memang hanya Nabi. Karena kalau dari cerita-cerita kita disampaikan, tidak ada keabsahan Yesus itu benar-benar Tuhan, karena Yesus juga masih berdoa kepada Tuhan. Karena di kitab kita juga dituliskan penebusan dosa total itu saat kita percaya. Betul. Itu memang tertulis. Dan itu saya nggak terima.